Ini biar kalian paham nih. Saya tunjukkan ya. Nah, ya inilah yang dimiliki oleh rekan-rekan ya. Jadi ini asli dari kopi ya, kopi dari kopi begitu artinya saya tidak download dari Twitter atau saya download dari mana, saya mendapatkan langsung dari rekan kami Insinyur Komardin Didin yang dulu mengajukan gugatan kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman, dan sama juga nasibnya dengan gugatan di Pengadilan Surakarta, yaitu Pengadilan Negeri Sleman menyatakan tidak dapat menerima gugatan dari Komardin Didin. Tetapi Komardin Didin tidak putus asa, dia sangat gigih, dia mengirim surat kemana-mana. Harusnya kopi ijazah ini diterima itu tanggal 2, tetapi Komardin Didin baru membukanya kemarin. Nah, baru hari ini dia datang memenuhi undangan, karena undangannya ini lewat email ke Komisi Pemilihan Umum Pusat ya. Jadi gini, kalau ada narasi dari siapapun, dari Pradi Bersatu, dari pengacaranya Pak Jokowi atau siapapun lah, kalian mestinya menjawabnya bukan dengan narasi tapi juga dengan bukti. Ini bukti ya. Jadi bukti yang kemarin dibilang oleh Roy Suryo, dibilang oleh Rismon, dibilang oleh Tifa, 99,99% asli ya. Selalu kita menghindari dua hal, tidak boleh menyebar hoax, tidak boleh fitnah, dan selalu berbasis data. Jadi ini berbasis data. Kejanggalan-kejanggalan yang saya bacakan ya guys, biar nanti kalian paham nih. Yang pertama dari atas ini tidak ada nomor ijazah ya, tidak ada nomor ijazah. Kemudian yang kedua, tidak ada juga jurusannya apa nih ya, cuman ditulis telah lulus ujian sarjana kehutanan, jurusannya apa juga tidak ditulis. Kemudian rektornya tulis Profesor Dr. Teguh Yakub MS MID, tapi tidak ada tanda tangannya ya. Kemudian Dekan Profesor Dr. Sunardi Prawiro Hatmojo ya. Terus kolom pengesahan, ini kolom pengesahan nih. Kolom pengesahan ini juga dihapus begini, biar para pencinta atau pembela Pak Dr. Andes Insinyur Jokowi paham ya. Ini yang menghapus ini Komisi Pemilihan Umum, saya tidak ngerti apa maksudnya itu, kenapa harus dihapus. Tapi dia mengakui dulu yang dipakai daftar adalah ini. Nah, kalau ini fakta-fakta mengejutkan sudah kita baca dari awal. Ini pertama kali diupload oleh Dian Kandi ya, pengurus PSI ya, 1 April 2025 ya, yang ditonton lebih kurang oleh orang 7,9 juta. Nah, kita tidak mendebatkan yang versi UGM versi apa, tetapi yang lebih penting bahwa ini dipakai mendaftarkan begitu ya. Artinya ya inilah, kalau seperti ini tentu baik analisa digital ya, kemudian oleh Rismon, oleh pakar telematika Roy Suryo, oleh Rismon ya, bahwa dengan teknologi ELA ya, ini dia nyatakan ini bukan hasil kopi dari ijazah asli ya. Nah, pembicaraan selanjutnya apa ya guys? Pembicaraan selanjutnya adalah kita harus mengatakan Pak Polisi tidak boleh bersandiwara, dan saya meminta ya rekan-rekan hukum, khususnya penasihat hukum dari Roy, Rismon, dan Tifa itu mendatangi Bareskrim ya,
karena tidak ada yang namanya penghentian penyelidikan. Penyelidikan itu kan kurang sempurna alat buktinya. Nah sekarang kalau ini sudah diakui KPK. Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini teman-teman. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang menarik dalam persoalan kasus ijazah mantan presiden. Pada akhirnya ijazah itu ditunjukkan dan diperlihatkan, walaupun itu hanya salinan yang didapatkan dari KPU. Bahkan ini secara ini lembaga resmi yang mengeluarkan ini teman-teman, dan kita sudah melihat secara bersama seperti apa sih ijazah mantan Presiden Joko Widodo ya, sampai saat ini menjadi berita yang sangat terpopuler bahkan di seluruh media pun teman-teman. Ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini selalu diberitakan, bahkan dari lembaga-lembaga yang mengeluarkan pun ya teman-teman, kita sudah melihat bahwa jelas foto yang digunakan Jokowi menggunakan kacamata. Dan apakah teman-teman yakin kalau ijazah Jokowi itu adalah asli? Ya, seperti di cuplikan video tadi. Apalagi teman-teman, foto dan ijazah tersebut, ya apakah teman-teman yakin hal itu adalah asli? Dan apakah teman-teman yakin kalau itu palsu? Berikan komentar Anda. Ya, jadi ini menarik teman-teman ya, bahwa tidak bisa tidak ya terkait dengan kasus ijazah Jokowi ini. Walaupun salinan sudah ditemukan, walaupun salinan sudah didapatkan dari lembaga-lembaga yang mengeluarkan seperti KPU tersebut teman-teman, namun kenapa para tersangka ini selalu mendesak Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah? Kenapa Roy Suryo dan timnya mendesak Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya, datang di pengadilan dan memperlihatkan ijazah tersebut? Tentu mereka punya alasan, dan tentu dalam hal ini mereka punya apa namanya keraguan ya begitu ya, sehingga kalau misalnya selama ini katanya ijazah Jokowi asli, tapi kita lihat para tersangka belum menerima ini 100% ya, karena memang ya sedangkan digelar perkara khusus pun setelah selesai, apa yang terjadi, apa yang mereka katakan bahwa ya semakin meyakini kalau ijazah Jokowi itu adalah 99,9% adalah palsu. Nah, jadi di bawah ini ada sebuah komentar netizen yang menyatakan, saya sebagai rakyat Indonesia menyatakan penegakan hukum Indonesia ya bodoh. Nah, jadi dan tolol. Yang merusak Indonesia ini hukum untuk politik dan kepentingan dan memperkaya dirinya. Ya, Jokowi lagi cari alasan lagi, lama-lama akan habis, lama-lama akan habis juga. Kemudian bahwa harusnya hakim meminta serta menunjukkan ijazah yang Jokowi asli punya, ya. Entah kalau hakimnya hakim yang sontoloyo. Pemalsuan ini merupakan penipuan yang sangat membahayakan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya, kemudian bahwa ini dokumen ijazah palsu yang dipakai mendaftar capres Pak Jokowi, berarti 10 tahun memerintah negeri ini dengan perbuatan haram, sungguh jelek. Tentu dalam hal ini bahwa yang ditampilkan itu sebenarnya itulah yang ijazah yang digunakan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Ya, itulah ijazah yang digunakan mantan presiden pada pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, jadi karena yang mengeluarkan itu adalah lembaga secara resmi seperti KPU, dan tentu dalam hal ini ya nggak mungkin diberikan palsu lagi teman-teman. Ini sangat aneh sekali ya kalau misalnya KPU-nya memberikan yang palsu. Tentu ya salinan yang digunakan itulah yang diberikan kepada para tersangka. Anehnya ijazah yang sehancur ini kok KPU bisa kabulkan. Jangan-jangan KPU sudah dapat sogokan uang benar-benar untuk tutup mulut. Kayaknya harusnya KPK turun audit kekayaan Jokowi dan keluarganya. Jokowi dan Gibran gak punya ijazah, bikin malu dunia saja. Jadi ternyata teman-teman, ini anaknya Wakil Presiden Gibran Raka Buming selalu disebut-sebut ya terkait dengan kasus ijazah. Dinilai bahwa ijazah Jokowi tidak ada, dan Gibran yang dimana ijazah yang digunakan dalam
pada pemilu 2024 yang digugat oleh Subhan Pala yang dianggap ijazah sebagai penyertaan tersebut, teman-teman, ini juga selalu disebut-sebut ijazah yang palsu. Ya, jadi teman-teman, dalam hal ini bahwa memang kasus Jokowi tidak kunjung selesai, seperti hanya untuk mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih besar. Ya, manusia yang nggak punya iman dan takut Gusti, baru inilah ijazah tidak ada nomornya. Hakim harus bijak, jangan sesekali disuap dengan uang, akhirnya hukum ini rusak. Ya, jadi teman-teman, ini sudah apa namanya terpampang ya di depan mata. Bahkan ini yang dikatakan oleh netizen bahwa baru ini ijazah yang tidak ada nomornya. Sebenarnya ijazah itu kan punya nomor ya. Ya, saya nggak tahu ya teman-teman ya, apakah di UGM memang ini beda-beda ya. Dan tentu dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh netizen ini menyatakan bahwa memang apa namanya ijazah itu ya punya nomor ya, tidak sembarangan dikeluarkan begitu. Nah, baru ini ijazah yang apa namanya secara konstitusional dan operasional NKRI adalah negara demokrasi, namun tetap terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi di kepemimpinan Jokowi. Justru dilakukan pelanggaran berat bentuk kejahatan politik, kekuasaan, dan penjajahan konstitusi bernegara, membunuh marwah nilai-nilai, prinsip, dan kaidah-kaidah demokrasi dan keadilan. Artinya bahwa memang ini hal harus yang perlu dijunjung tinggi ya, ke apa namanya transparan, supaya kegaduhan asumsi yang terjadi segera clear kalau yang aslinya sudah ditujukan ya. Jadi teman-teman, dalam hal ini bahwa memang ya tidak bisa tidak, memang seperti yang disampaikan oleh para tersangka ini, yang mereka tuntut sekarang ini adalah ijazah asli dari mantan Presiden Joko Widodo untuk bisa ditujukan, diperlihatkan di pengadilan supaya ini jelas dan terang benderang. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan